Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Gisela Anastasia bantah punya pacar baru. Pemain film Gisela Anastasia memamerkan foto Gempita Nora Martin yang menjadi pemenang lomba piano. Unggahan foto Gempita tersebut adalah bentuk rasa syukur Gisela Anastasia melihat prestasi putrinya. Gisela tidak menyangka Gempita akan menjadi juara di lomba piano, lantaran putrinya tersebut terbilang susah berlatih piano. Setelah terpilih menjadi juara, Gempita menjadi termotivasi hingga suka latihan piano di rumah. Gisela senang Gempita Nora Martin berani menunjukkan bakat seninya. Saat itu Gisela Anastasia dikabarkan sedang menjalin kisah asmara dengan Rino Sudarjo. Namun Gisela Anastasia membantah kabar sudah dipacari oleh Rino meski mengaku sedang dekat. Berikut wawancara dengan Gisela Anastasia. Seneng banget dapat kepercayaan buat bisa mainin film horor. Terus ternyata pas dilihat juga porsinya lumayan gitu. Bisa aku biasanya yang bantu-bantu doang gitu. Jadi kali ini kayak tapi dasar aku tuh orangnya ada kayak nggak bedanya gitu. Ini bisa memenuhi ekspektasi apa enggak ya gitu. Cuman secara keseluruhan memang aku tuh orangnya suka sekali belajar. Jadi ya ini dikasih kesempatan buat belajar melalui film Anak Titipan Setan ini. I'm very grateful, bersyukur sekali. Apa yang jadi tantangan Sel mungkin ketika harus main film horor? Ini lebih ke ngepasin gitu ekspresi dan segala macamnya gitu. Cuman balik lagi ke ilmunya kalau main film emang dikosongin aja gitu kepalanya, jadi supaya emang dirasain betulan aja. Kalau takut ya seberapa kelihatan takut gitu, cuma tinggal ditambahin sedikit gitu sih paling ya. Kesulitannya sama kayak karena setiap orang kan ketakutannya tuh beda-beda gitu, makanya jadi kalau takut aku ya kayak gitu, jadi gimana ya, kayak gitu kayak ini bener nggak takutnya, ini bener nggak ya takutnya gitu, agak kepikiran sih. Cuman ya selama Mas Erwin bilang oke, next scene berarti next scene gitu. Makanya agak kaget juga, Mas Erwin tuh nggak terlalu suka belanja shot, jadi begitu udah dapat tuh dia langsung next, tanya yang kayak hah ini udah next nih gitu. Jadi memang baik banget juga sih Mas Erwinnya, mudah-mudahan memenuhi ekspektasi gitu aja sih. Tapi lu ini pemeran utama perdana Mama Isel. Lompat nggak cedera, aku diinin banget, dijagain banget kok, dipikirin banget. Padahal akunya yang preman banget juga kan sebenarnya gitu. Jadi tapi aman sih, so far aman. Lumayan ternyata kalau syuting horor tuh dengan adegan ketakutan intens itu kayak lumayan berkeringat, kita ada lari, ada apa gitu, dan harus bisa kotor-kotoran dan segala macam karena kan ada set liputan dan segala macam. Tapi ada pengalaman Sel mungkin Pengalaman horor selama syuting, Kak? Ketika Selama syuting kebetulan kalau aku tuh emang nggak terlalu sensitif sama begitu, tapi ada case kita yang emang sampai melihat gitu, dia meranin apa, dia ngeliat dirinya sendiri, jadi sampai pingsan. Sampai kita kayak ngeliatnya gitu. Jadi kamu masih Sel main film horor lagi? Pengen sih, pengen karena lumayan nagih ya, beda gitu sensasinya. Ya namanya belajar ya, kita mah pengen belajar. Tapi kamu orangnya emang penakut ya? Penakut dari lahir. Sel beban nggak sih Sel, pemeran utama Sel? Gempi gimana nih, tahu mamanya main horor nih, serem-serem Gibi gitu? tahu. Ya sih nanti ya, kayak dia pastinya pengen nonton. Bisa kan penakut ya, sementara di lokasi syuting film horor kan biasanya auranya juga seperti itu Iya gitu. Mungkin sih. gimana sih? Mungkin dia minta ditemenin terus atau? Banget, ada di satu hari pas aku habis adegan yang ketakutan seharian itu, dan ada satu objek yang menurutku bikin aku kepikiran. Jadi aku minta anak telko temenin bobo. Biasanya ya nggak apa-apa bobo sendiri, cuman karena hari itu habis intens banget ketakutan, terus minta tolong ditemenin deh. Bawa ke rumah juga? Dibawa ke, nggak kan di Jogja syutingnya, jadi minta tolong di hotel ditemenin. Ketakutannya ke bawah sampai rumah nggak? Oh, sampai rumah enggak sih, karena kan itu lumayan berapa hari tuh syutingnya. Udah sampai rumah ya udah, I'm trying to be present kan saat itu aja gitu. Oh, sampai depresi
Enggak, maksudnya being present, ya udah nggak dia inget-inget lagi gitu. Kamu sebagai apa? Punya anak setan itu sih. Nanti nonton. Karakternya jadi Karakternya sebagai putri, seorang ibu, aku yang emang jenguk si Eyang, si Ingrid itu. Nah dari situ deh baru mulai terornya berdatangan sampai terakhir. Jadi aku tuh masuk di tengah, tapi sampai terakhir. Tapi main sama itu gimana? Main sama Ingrid. Ini sih seneng banget karena jadi belajar banyak. Very humble juga untuk ngasih ilmu dengan cara yang humble gitu. Jadi aku kalau udah kayak gitu, aku menyerapnya sebanyak-banyak. Rencana tayang kapan? Desember akhir ya. Tahun? Ini tahun ini. Tadi kan kamu bilang tadi akan masih berbeda. Apa sih yang membuat kamu akhirnya mentor lagi apa? Gimana? Ya itu pengen terus explore, belajar. Karena beda-beda setiap genre itu beda-beda lagi kan. Cara-caranya. Walaupun takut ya. Kamu nggak dengan kondisi film horor yang produk? Iya sih, hebatnya film horor tuh memang lagi banyak orang yang minat gitu. Aku sendiri termasuk salah satu peminat film horor. Jadi bisa makin banyak karya, aku bangga dengan itu. Udah kamu nggak main horor karena takut? Enggak, emang aku udah bangga aja. Jujur banget, baru ini yang Super Keluarga gimana Kak Gisel? ya. Pertama kali main film horor. Kenapa? Super Keluarga. Selalu support, kalau keluarga mah selalu. Berita selanjutnya datang dari pelawak Nunung Sri Mulat senang masih bisa melawak bersama pendatang baru. Sudah 40 tahun Nunung Sri Mulat berkarya di panggung hiburan dengan komedi-komedi khasnya di Indonesia. Beragam pertunjukan lawak hingga program komedi sudah pernah diterima oleh Nunung Sri Mulat sehingga membuat namanya terus berkibar di panggung hiburan. Nunung tentu tidak menyangka masih dikenal masyarakat Indonesia setelah dirinya 40 tahun berkomedi lewat beragam aksinya. Pelawak wanita berusia 59 tahun itu menilai selama masih bisa bernafas, ia akan terus menghibur masyarakat Indonesia. Wanita bernama asli Tri Retno Prayudati itu tentu harus bisa beradaptasi dan mengikuti perubahan komedi dalam setiap zaman. Pada zaman saat ini, Nunung pun harus bisa berdampingan dengan para komedian dan pelawak muda yang lucu-lucu. Karena masih ingin bekerja dan berkarya, Nunung Sri Mulat mengaku harus bisa cepat beradaptasi dan mengikuti gaya komedi dari artis-artis pendatang baru. Berikut wawancara dengan Nunung. Oh Nunung, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Lagi sibuk apa yang mau Nunung sekarang? Biasalah syuting-syuting aja, lari-lari ke TV-TV lain, lagi muter-muter. Kenapa sih Mami Nunung ibaratnya di usia yang sekarang kan tetap masih mau tampil di dunia entertainment, sempat banyak pensiun. Gak ada siapa yang bilang pensiun, gak ada. Kalau seniman ada yang pensiunin, saya pensiun. Seniman ada yang pensiunin, kan pensiunnya ya diri sendiri yang pensiunin. Ya selama saya masih bisa diberi kesehatan, selama saya masih bisa berkarya, selama saya masih dipercaya sama TV, selama saya masih bisa menghibur, ya masalahnya saya kerja. Sekarang kalau komedian itu kan semakin tua semakin dibutuhkan. Banyak kan, ada Boati, ada Pak Bolot, ada banyak banget lah ini yang udah 71 tahun aja masih berkarya, mereka masih semangat. Saya harus mencontoh mereka. Tapi berita atau kabar-kabar yang menyebutkan Mami Nunung harus menanggung biaya 50 orang keluarga, benar nggak sih Mami Nunung itu gimana? Ya itu memang tanggung jawab saya masih, makanya itu saya masih semangat kerja karena saya masih punya tanggung jawab keluarga yang harus saya nafkahi. Mami Nunung, tapi untuk jaga moodnya seperti apa sih? Kan pasti ada rasa capek. Ya pastilah, kalau bicara masalah capek, manusia pasti ada capeknya, ada jenuhnya, ada bosannya, pastilah. Saya kan kerja nggak setahun 2 tahun, udah hampir 40-an lebih ya. Tapi ya kembali lagi, saya harus, penyemangat saya itu adalah cucu-cucu saya, anak-anak saya yang masih kuliah, mereka yang masih semangat kuliah, masih semangat sekolah, cucu-cucu pada bermunculan, itu yang membuat saya semangat, saya harus kerja lagi. Dan saya masih bisa bekerja gitu. Tapi kalau menanggapi komentar netizen yang bilang kok
ibunya terus yang menanggung biaya anak-anaknya kemana gitu. Ya karena anak-anaknya belum ada yang kerja, masih kuliahnya aja yang kemarin baru selesai. Alhamdulillah sarjana hukum baru selesai. Terus ini nanti bulan depan ada yang S2 baru selesai. Emang masih baru selesai, belum ada yang kerja. Mereka yang lainnya masih magang-magang gitu. Ya, nanti kan pada akhirnya mereka akan bekerja. Mereka memang belum ada yang bekerja karena masih pada sekolah. Sendiri kan pengen banget membuat restoran impiannya Saya bukan impian, sebetulnya sudah ada gitu, tapi itu untuk adik-adik saya, buat adik-adik, buat keluarga. Jadi usaha buat keluarga. Mami Nunung masih dikenal di usia yang udah nggak muda lagi, seperti apa sih Mami Nunung rasanya? Kan maksudnya udah nggak muda lagi, masih eksis gitu. Sementara kan pelawak-pelawak yang muda kan muncul. Saya tuh sekarang justru happy bekerja dengan pelawak-pelawak muda-muda yang muncul. Mereka anak-anak hebat semua. Mereka bekerja dengan saya, mereka welcome, mereka baik. Dan saya harus banyak belajar dari dia karena saya nggak mau ketinggalan. Gitu dong. Iya. Tapi Mami Nunung biasanya banyak belajar sama siapa aja sih? Banyak nih siapa yang kerja dengan saya. Saya harus belajar sama mereka karena sekarang eranya udah beda, eranya udah lain gitu loh. Saya harus mau nggak mau harus ngikutin mereka, aku harus belajar sama mereka. Mami Nunung sempet berpikir sampai sekarang gitu masih dikenal, dulu sempat berpikir seperti itu nggak sih? Maksudnya popularitasnya tuh panjang nih sampai sekarang gitu. Ya alhamdulillah lah, disyukuri aja. Semuanya itu disyukuri aja lah. Syukuri, yang penting saya masih diberi kesehatan. Karena kalau kita nggak sehat, buat apa kita kerja? Buat apa kita nyari uang? Ya karena sehat itu mahal. Yang penting sehat, kalau kita sehat kita akan berkarya. Ya. Siap, makasih Mami Nunung. menjadi tulang punggung. Tulang punggung sudah jadi kewajiban saya, nggak apa-apa masalah. Ya. Makasih Mami Makasih Nunung. Mami Nunung. Nah, yuk. Berita selanjutnya, Tantri Kotak berduka, sang ayah tutup usia. Jenazah ayah Tantri Kotak disemayamkan di rumah duka di Jalan Sumatera Raya, Perumahan Cimone, Mas Permai, Kota Tangerang pada Sabtu 29 Oktober 2022 siang ini. Rencananya jenazah Dali Syambas, ayah Tantri Kotak, akan dimakamkan pada Sabtu siang ini. Jenazah ayah Tantri Kotak dimakamkan di TPU Kampung Cicayur, Pabuaran, Cisawuk, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang. Vokalis band Kotak bernama asli Tantri Syalindri Ihlasari berduka setelah Dali Syambas meninggal dunia pada Sabtu pukul 5:39 waktu Indonesia Barat. Tantri Kotak membagikan kabar duka tersebut melalui akun media sosialnya. Ayah Tantri Syalindri meninggal dunia di sela menjalani perawatan di Rumah Sakit Primaya, Kota Tangerang. Informasi yang diterima oleh wartawan menyebutkan jenazah ayah Tantri Syalindri disemayamkan di rumah duka. Pada November 2020 lalu, Tantri pernah menceritakan bahwa sang ayah ketika itu sudah kesulitan untuk berjalan kaki. Di akun media sosialnya beberapa waktu lalu, Tantri juga mengunggah foto saat menemani ayahnya yang sudah terbaring lemah di rumah sakit. Saat itu, Tantri bahkan sudah mengikhlaskan ayahnya. Berikut suasana dari rumah duka. Mobil STC siapa? Mobilnya siapa yang punya mobil ini? Yang punya mobil yang di depan tolong larung ke masjid. Mundur aja. Maju aja, masa cari. Ya, susah sih kita tahu. Itu Bapak semua ke masjid aja, Pak. Dia maju aja, tinggal maju. Maju aja, maju. Media ada yang satu mobil lagi, siapa di depan? Ke masjid aja tolong semua. Masjid lurus belok kiri ya. Ini mobilnya biar bisa jalan.
lurus belok kiri. Selamat siang Sobat Grip. Saat ini jenazah dari ayah vokalis dan kotak Santri Cahaya akan dibawa ke masjid terdekat. Depan lagi. Mobilnya sebelah mana? Oh, yang ambulan aja langsung. Ikuti ambulan aja depan aja. Ya udah, yuk bareng ini kita naik motor ke sana. Ke mana? Masjid. Ayo. Ya nggak begitu konsepnya. Saat ini sudah terlihat tantri. Bilang Foredo kan? Iya. Harus siapin aja. Bilang. Terus. Hei, itu bawa tuh. Iya. Bendera sama bawa. Nanti bagi-bagiin aja di sana. Di ambulan aja. Iya. Nanti ya, siap. Sini. Oh, sini. Terlihat tantri sudah memasuki ambulans, karena di dalam ambulans tersebut terdapat jenazah dari ayah kandung tantri. Berita selanjutnya datang dari Nikita Mirzani yang santai walaupun di penjara. Selebritis sekaligus pengusaha Nikita Mirzani kini sedang mendekam di rutan Serang setelah dinyatakan menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Nikita ditangkap pada Selasa 25 Oktober 2022 lalu dan langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Serang untuk dilakukan penahanan. Pada Jumat 28 Oktober 2022, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita menjelaskan kondisi terkini dari selebriti fenomenal tersebut. Fahmi mengatakan kondisi Nikita saat ini baik-baik saja, bahkan dirinya memberikan pesan kepada Fahmi untuk seorang yang menzolimi dirinya. Tak hanya itu saja, Fahmi juga menyampaikan mengenai kondisi anak pertama Nikita Mirzani, Laura Mezani Naseru Asri atau Loli. Fahmi mengaku bahwa dirinya selama ini sudah sering berkomunikasi dengan Loli mengenai kondisi sang ibu yang saat ini sedang ditahan. Dirinya juga menyampaikan bahwa ia membantu memberikan semangat kepada putri pertama Nikita tersebut dan meyakinkan bahwa ibunya bukanlah orang yang jahat. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Nikita Mirzani. Ya Bang, gimana Bang Fahmi? Yang pertama terima kasih banyak ya rekan-rekan ikut mengawal proses seseorang untuk mencari keadilan di dalam proses ini. Saya juga barusan datang dari Serang, sudah ketemu Niki hanya menyampaikan sesuatu, nanti sebentar akan saya sampaikan bahwa ada beberapa pesan dari Nikita disampaikan kepada Polres Metro Jakarta Selatan bahwa tolong
dia punya laporan sejak Maret seseorang menjadi tersangka. Tunjukin bang. Ya, sudah menjadi tersangka. Ya ini nanti aja. Tersangka sejak Maret 2022, tapi tidak jelas prosesnya sampai detik ini. Ini kita minta supaya proses penegakan hukum itu, kepolisian itu menegakkan dengan cara yang sama sebagaimana yang telah menimpa dirinya. Itu pesan kepada saya, ada beberapa laporan polisi dan ini yang paling catatan dia jadi tersangka. Saya tidak perlu sebutkan siapa yang menjadi tersangka, biar saya sampaikan kepada kepolisian. Itu yang pertama. Kenapa? Inisialnya artis kayaknya di penyanyi atau apa lupa saya. Bukan, laki-laki. Udah, biar gampang nanti saya kasih tahu. Enak begitu. Enggak pakai inisial. Dari pihak Polres saja menjelaskan. Jadi Anda sudah tahu lah siapa dia. Ada 2 orang yang di dalam surat ini sudah menjadi tersangka sejak bulan Maret, tapi tidak jelas ini sudah bulan Oktober. Nggak tahu nih prosesnya seperti apa, tapi ini kita luar biasa sekali. Kepolisian menerapkan proses penegakan hukum yang berbeda. Jadi dia minta tolong Bang sampaikan kepada Polres, perlakukan proses hukum itu yang sama kepada setiap masyarakat. Satu, yang kedua ini saya bawa lagi korban 2 tahun laporannya muter-muter nggak jelas. Ya, ini suara Leman, ini manusianya. Kamu kesini aja ke depan. Ini orangnya sudah hampir 2 tahun sama istrinya. Ya ini juga kami akan datang, kami mau tahu sampai sejauh mana proses ini. Ya, nanti apa yang terjadi di dalam biar nanti tanyakan langsung kepada rekan saya Ferdinand dan yang lainnya, karena saya mau ke atas dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kitanya baik-baik, sehat saja, hanya pesan Bang, urusan pasal urusan abang, urusan saya berdoa supaya orang-orang yang mendolimi saya biar berurusan sama hukumnya Allah. Titik, itu saja pesan kita kepada saya. Tapi kan beredar untuk anak, Anaknya baik-baik semua. kalau Loli saya biasa komunikasi sama Loli, abang kan biasa, ya udah abang komunikasi. Loli, saya kasih tahu sama Loli, mamamu bukan narkoba, mamamu bukan pembunuh, mamamu bukan teroris, mamamu memposting tulisan, menghimbau seseorang ditafsirkan sebagai tindak pidana. Kamu santai saja, semangat. Nah itu aja, nggak ada yang lain. Oke. Siapa? Loli ke London? Iya. Mungkin. Mau kuliah? Iya, itu nanti dikuliahkan. Ya, didoain aja. Bang, psikologi Nikita Mirzani gimana Bang selama ditahan di sana? Santai aja dia. Stres nggak Bang? Nggak ada stres. Nggak ada stres, dia cuma pesan gitu. Baik-baik aja. Santai-santai aja dia. Bang, proses penangguhan masih dalam proses, doain aja, nggak ada masalah. Masih dalam proses. Ada lagi yang mau ditanya-tanya? Ya, nanti setelah dari atas proses lebih lanjut masalah Leman dan laporan ini nanti akan saya sampaikan. Weh, jangan pada maju-maju weh. Maju. Pakai zoom. Zoom. Mama nih. Berita selanjutnya datang dari Taki Malik dan ayahnya yang dilaporkan atas dugaan kasus penipuan. Taki Malik dan ayahnya Mansyardin Malik dilaporkan atas dugaan kasus penipuan atau penggelapan dana. Pelapor adalah teman dekat sekaligus rekan bisnisnya, yakni Aji yang juga dikenal sebagai Juragan Saffron. Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Aji mengungkapkan bahwa kasus ini terkait dengan jual beli produk saffron antara Aji dan Taki Malik beserta ayahnya. Aji kemudian menceritakan bahwa sejak awal ia telah mengenal Taki Malik sebagai salah satu teman sekolah di Kairo, Mesir. Setelah itu, Aji dan Taki melakukan perjanjian jual beli terkait produk saffron. Di mana produk saffron itu Aji mendapatkan supplier tunggal. Sayangnya, proses bisnis tidak berjalan dengan lancar karena pembayaran seringkali macet dan tertunda. Dalam perjanjian terpisah, Aji juga melakukan kerjasama bisnis dengan ayah dari Taki Malik yaitu Mansyardin Malik. Aji bercerita bahwa ia sempat menerima pre-order Mansyardin Malik, namun produk belum juga dibayarkan walaupun sudah diberikan. Parahnya lagi, walaupun sudah 2 tahun berlalu, Aji belum sama sekali menerima uang dari ayah Taki Malik.
Berikut wawancara dengan pihak pelapor. Adalah putranya bernama TM, ya betul ya, TM sama bapaknya M siapa? MM. Untuk laporan polisinya sendiri juga sudah dibuat kemarin di Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan pasal penipuan ataupun penggelapan. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Haji, silakan Mas. Boleh bicara masalah takinya dulu atau Marsadinya dulu, silakan. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Untuk pertemanan saya sama Taki ini awal mulanya dimulai dari pembelajaran kita di tempat Bojonegoro waktu itu untuk keberangkatan ke Kairo. Memang di awal, jadi kalian berdua teman sekolah ya? Iya Pak. Teman sekolah di mana? Di Mesir. Di Mesir. Si Taki selesai nggak sekolahnya di Mesir? Belum selesai. Oke, silakan aja. Karena memang Taki berbisnis dan saya pun berbisnis, kita ada join di bisnis saffron gitu. Di sini saya sebagai supplier tunggal untuk Taki dan saffron Kashmir. Dari awal saya kenal Taki pure langsung kenal. Jadi tanpa melalui perantara apapun. Kita membuat perjanjian jual beli. Tapi dalam perjalanannya banyak kejanggalan-kejanggalan yang dimana payment dipersulit sama beberapa pihak ataupun tertunda dalam tempo yang sangat lama. Dan ada beberapa juga di situ saya dipintain dan dipaksa untuk memberikan fee kepada salah satu pihak. Sebut aja siapa? Kepada MM. MM itu bapaknya ya? Iya. Yang sudah kita resmi laporkan. Yang sudah kita resmi laporkan. Apa Pak? Jadi kalau cerita apa adanya buka? Iya. Kita tagih terus, namun proses penagihan sangat sulit sekali gitu. Nggak ada itikat baiknya, nggak ada responnya gitu. Sementara barang sudah dikirim. Sementara barang udah dikirim. Mereka sudah terima, iya. Mereka sudah pasarkan. Sudah dipasarkan. Gitu Pak. Itu yang mana? Yang Taki. Iya. Oke, sekarang yang bapaknya. Nah, yang bapaknya, jadi ada PO juga dari bapaknya. Dan ini yang lebih parah. Ketika saya memberikan barang tersebut, ini bisa ya, bisnisnya ya. Tadi yang urusan Taki, sekarang urusan bapaknya. Urusan bapaknya, Bang. Bisnis yang bisnisnya produknya sama, tapi beda perjanjiannya. Yang di bapaknya ini barang udah saya kasih, namun setelah saya memberikan barang sampai sekarang sepeser pun saya nggak dibayar sama bapaknya. Sudah berapa lama? Hampir 2 tahun Bang. Hampir 2 tahun nggak dibayar? Nggak dibayar. Tapi ditagih terus? Ditagih terus Bang. Oke, lanjut. Cukup ya? Iya. Oke. Bang, itu berarti kapan kejadian dan total kerugiannya berapa banyak sejauh ini ya? Taki Malik dan bapaknya sendiri? Untuk total kerugian 930 juta. Nah, disebutin aja. Taki ada di Taki ada utang barang 711 juta dan di bapaknya ada 220 juta. Dan udah verifikasi. Ketika ditagih alasannya apa? Berbagai macam alasan Bang. Gitu. Kita kan nagih terus ya. Karena dilihat dari figur dia yang mungkin hedonnya tinggi, usaha sukses lah ya. Usaha sukses. Kan infonya bapaknya nambah. Iya, seperti itu. Selain kita percaya lah bahwa uang segitu tuh sejumlah 700 atau tambah 200 seharusnya sih selesai. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya.
Selamat sore dan sampai jumpa.